Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak kebaikan dan nikmat dalam hidup kita. Utamanya nikmat terbesar tentu saja nikmat iman, nikmat mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah yang terbesar adalah mengenal tauhid, mengenal akidah yang benar, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan nikmat ini pada diri kita sampai hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, kita ketahui bersama perkara tauhid adalah perkara yang merupakan tujuan utama penciptaan jin dan manusia, inti seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, serta perkara yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka ini tentu saja menjadikan setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pastinya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar dia selalu bisa menjaga tauhidnya, selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari perbuatan syirik. Dan justru inilah, sikap inilah yang menunjukkan hamba ini benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepadanya dengan sebenar-benar tauhid dan penghambaan diri. Kita ingat bersama surat Al-Fatihah yang merupakan inti kandungan Al-Qur'an. Inti kandungan surat Al-Fatihah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Hanya kepadamu kami mentauhidkanmu ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya adalah menjaga tauhid kita,
mengusahakan kemurnian tauhid kita, kita selalu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah satu-satunya yang maha kuasa untuk memperbaiki segala keadaan kita. Tapi barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini perkara yang sudah kita ketahui. Dalil-dalilnya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ma'ruf, ya kita ketahui. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul untuk menyerukan hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, setelah kita mengetahui demikian agungnya kedudukan tauhid dan bahwa inilah inti utama petunjuk yang diturunkan di dalam Al-Qur'an, di sini juga kita mengetahui bahwa kedudukan tauhid yang demikian tinggi bukan berarti mudah bagi setiap orang untuk menjaga dan mempertahankannya, kecuali bagi orang-orang yang dijaga dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sesuatu yang paling berharga pasti yang paling berusaha untuk kita jaga. Sekaligus sesuatu yang paling berharga pastinya adalah sesuatu yang paling diinginkan oleh syaitan atau pencuri untuk dirampas dari diri kita. Makanya untuk hal yang berhubungan dengan tauhid ini terus kita bahas dan kita kaji sampai di akhir hayat kita, dan terus kita berusaha memberikan perhatian dan mengusahakan sebab-sebab penjagaannya. Ditambah lagi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sewaktu kita mengkaji kitab tauhid yang ditulis oleh Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, di situ ada pembahasan tentang babul khaufi minasyirki, takut dari perbuatan syirik. Orang yang mengetahui bahwa tauhid itu adalah perkara yang paling berharga, Al-Quran pembahasannya adalah yang mayoritas isinya tentang tauhid. Peringatan yang paling banyak dibahas di dalam Al-Quran adalah memperingatkan tentang syirik. Sementara kita semua sepakat mengatakan Al-Quran itu adalah sebaik-baik petunjuk, maka tidak mungkin kan sesuatu yang banyak dibahas dalam Al-Quran kemudian kita anggap remeh, kemudian kita katakan kita semua sudah sempurna dalam menunaikannya, tidak mungkin berbuat salah, tidak mungkin lalai dari menjaganya, kan tidak mungkin. Sehingga di bab yang tadi kita sebutkan, ya, di antara dalil yang sangat kuat yang menunjukkan pentingnya untuk kita merasa khawatir akan terjaganya kemurnian tauhid kita adalah ayat Al-Quran yang dibawakan di dalam surat Ibrahim alaihissalatu wassalam, tentang pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di ayat yang ke-35 di surat Ibrahim, yaitu ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, dari menyembah patung. Ini Nabi Ibrahim, bapaknya ahli tauhid, imamul hunafa, imamnya orang-orang yang hanif, yang hatinya selalu cenderung kepada tauhid. Anak-anaknya para nabi dan para rasul. Bersamaan dengan itu beliau berdoa seperti ini, menunjukkan tidak pantas orang yang mengenal keutamaan tauhid untuk meremehkannya atau menganggap dirinya tidak mungkin
terjerumus dalam penyimpangan dalam hal ini. Apalagi di ayat selanjutnya beliau mengatakan dalam doa ini, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membaca, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menjerumuskan banyak manusia. Ini kenyataan bahwa perbuatan syirik itu banyak menyesatkan, menjerumuskan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain di dalam Al-Qur'an di surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia atau mayoritas manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih melakukan perbuatan syirik. Kira-kira ayat seperti ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada kita semua. Bahwa perbuatan syirik itu masih menjangkiti banyak hati manusia kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah di sini kita perlu mengoreksi tauhid kita. Kita perlu membenarkan pemahaman dan pengamalan tauhid kita, tentu dengan mencontoh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipuji di dalam Al-Qur'an, para nabi dan para rasul, bagaimana mereka ketika beribadah, apa yang mereka hadirkan sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji keimanan mereka, memuji tauhid mereka, memuji ibadah mereka. Ya, inilah makna tauhid yang sesungguhnya. Tauhid itu seperti yang diterangkan oleh para ulama, ada yang namanya tauhid dalam ilmu, ada yang namanya tauhid dalam amal. Dua-duanya ini dibutuhkan dan saling melengkapi. Ketika orang hanya mengamalkan tapi tanpa ada ilmu dalam tauhidnya, pastinya kurang. Di dalam kitab Fiqhul Asma'il Husna, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika menyebutkan penjelasan dari para ulama yang menjelaskan tentang makna tauhid, ada tauhid ilmu, tauhid amal. Ya, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga seperti itu. Kemudian turunlah pengaturan Allah, keputusan Allah antara langit-langit dan bumi. Tujuannya lita'lamu, agar kalian mengetahui. Jadi Allah menciptakan dengan tujuan agar kalian mengetahui, mengenalnya, bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi semua makhluknya dengan pengetahuannya yang sempurna. Ini ayat menyebutkan tujuan penciptaan untuk kalian mengetahui. Sedangkan ayat yang kedua di surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali
agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Ayat yang kedua apa? Allah menciptakan agar kalian beribadah. Ayat yang pertama apa? Allah menciptakan agar kalian mengetahui atau mengenalnya. Dua-duanya disebutkan. Kata Syekh Abdul Razak menerangkan dua ayat ini, fil ula khalaqa li ta'lamu wa fil tsaniyati khalaqa li ta'budu. Di ayat yang pertama Allah menciptakan alam semesta agar kalian mengetahui. Harus ada ilmu, harus ada pengenalan tentang Allah. Di ayat yang kedua Allah menciptakan agar kalian beribadah. Fattauhidu ilmun wa amal, kata beliau. Maka tauhid itu ada ilmu dan amal. Ya. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang dituntut pada zatnya. Ya, ini bukan seperti ilmu yang kita sering dengar selama ini yang merupakan sarana untuk beramal. Ilmu tauhid ini adalah ilmu yang sudah terkandung amal di dalamnya. Sehingga dia tidak akan bisa dilepaskan dari pengamalan ibadah yang merupakan wujud amal daripada tauhid kita. Dari sinilah jamaah sekalian rahimakumullah, coba kita renungkan sedikit. Para ulama ketika menjelaskan tentang makna ibadah, dan ini mungkin berkali-kali kita dengarkan nukilannya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan yang lainnya, menyebutkan hakikat ibadah atau hakikat al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, agar kita tahu di mana kurangnya tauhid kita sehingga menjadikan banyak orang terjerumus ke dalam penyimpangan tauhid. Ya. Mereka mengatakan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, sewaktu menjelaskan tentang makna ibadah atau al-ubudiyah, kata beliau, hiya ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Ibadah atau penghambaan diri itu adalah sesuatu yang menghimpun cinta yang sempurna dan sikap tunduk merendahkan diri yang sempurna kepada Allah. Inilah tauhid yang sejati. Orang beribadah karena dia cinta kepada Allah. Orang beribadah karena dia tunduk, dia butuh, dia berharap rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini tauhid yang sejati. Inilah yang saya tadi katakan, Allah Subhanahu wa taala ketika memuji ibadah para nabi dan para rasul dalam Al-Qur'an selalu disertai dengan mereka rajin beribadah tapi hati mereka disertai rasa takut, pengharapan, disertai dengan cinta. Ya, ini yang benar-benar menjadikan mereka sebagai hamba Allah yang sejati. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya tentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan karena mereka cinta kepada Allah. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Serta mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk dalam ibadahnya. Jadi ada semangat ibadah, ada pengamalan tauhid dalam wujud ibadah, dalam wujud amal soleh, disertai dengan amalan di hati karena mereka punya tauhid dalam ilmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka mencintai Allah, yang menjadikan mereka selalu tunduk, takut dan berharap kepada Allah. Inilah tauhid yang murni yang mereka miliki. Di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala membantah pelaku kesyirikan yang menyembah malaikat, menyembah orang-orang yang soleh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang dijadikan tempat menyeru oleh orang-orang musyrik ini,
Orang-orang soleh ini, mereka sendiri justru mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang paling dekat? Mereka sendiri justru berlomba-lomba dekat dengan Allah. Dan mereka sendiri justru mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ya, ini tidak sesuai dengan perbuatan orang musyrik ini, malah menjadikan mereka ini sebagai sekutu, padahal yang mereka sembah ini justru memurnikan peribadatannya kepada Allah dengan cinta, takut dan berharap. Ayat seperti ini antum dapatkan dalam Al-Quran banyak disebutkan. Berarti jamaah sekalian rahimakumullah, satu hal yang perlu kita segera wujudkan untuk memurnikan tauhid kita, yaitu menjadikan hati kita dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Ingat, makna ubudiyah tadi harus ada kecintaan yang utuh, kecintaan yang sempurna, dan sikap merendahkan diri yang utuh kepada Allah. Ya, kita tahu para ulama berdalil tentang harusnya ada kecintaan yang seperti ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, pelaku syirik jelas. Yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Yani Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini mengatakan pelaku syirik juga itu mencintai Allah. Dan kecintaan mereka belum menyelamatkan dari kesyirikan. Karena apa? Mereka mencintai Allah seperti mencintai tandingan-tandingannya, mencintai berhala-berhalanya. Yang bisa menyelamatkan dari kesyirikan adalah sikap orang yang beriman yang disebutkan di ayat ini. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaan mereka kepada Allah, melebihi kecintaan kepada apapun. Inilah baru tauhid yang murni. Jadi antum perhatikan di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, mencintai Allah, tunduk dengan utuh kepada Allah, ini adalah perkara yang selalu kurang diusahakan oleh kebanyakan manusia, yang inilah yang menjadi sebab yang melemahkan tauhid dan penghambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sebab ya, seseorang ketika menjalankan ibadah dia akan menjalankannya tapi tidak dengan perasaan nikmat, tidak dengan berlomba-lomba melakukannya. Dan ini yang nanti akan mempengaruhi keikhlasan dalam niatnya, khusyuk misalnya dalam sholatnya, dan akan mengurangi kualitas-kualitas ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya, untuk menjadikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada apapun. Kemudian takut kepada Allah, berharap, dan semua amalan-amalan hati yang lainnya. Ini merupakan perkara yang harus diusahakan kalau kita ingin selamat dari apa yang Allah sifati di ayat-ayat tadi tentang keadaan mayoritas manusia yang mereka masih banyak terjangkiti penyakit syirik, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwa hati manusia, di dalam hati inilah tempat-tempat yang harusnya diisi dengan ibadah yang sesungguhnya, al-ubudiyah yang sejati.
Yang ini akan kita sempurnakan dengan semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kemahatinggian, mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna mengatakan, wa bihadza yu'lam annal ubudiyyata bi jami'i anwa'iha raji'atun ila muqtadayatil asma'i was sifat. Dan dengan inilah kita mengetahui bahwa yang namanya ubudiyah, penghambaan diri atau tauhid yang sejati, dalam semua jenisnya, dalam semua macamnya, yakni semua ibadah hati dalam berbagai macam bentuknya, semua itu kembali kepada memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di tempat yang lain Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah, paling sempurna dalam mewujudkan tauhid kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan mengenal kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa dipahami oleh manusia. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Sekarang ilmu tentang ini ternyata adalah mayoritas isi Al-Quran. Bahkan ayat-ayat Al-Quran yang paling tinggi kedudukannya adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya tentu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebutuhan manusia yang paling besar, ya, meskipun kita butuh untuk membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka misalnya, supaya kita sabar dalam menjalankan kehidupan di dunia, menundukkan hawa nafsu, iya kan? Supaya kita butuh juga membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum-hukum agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan benar. Membaca ayat-ayat yang memperingatkan misalnya dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat orang kafir dan orang-orang munafik. Tetapi yang paling kita butuhkan melebihi dari kebutuhan kita terhadap apapun adalah hati kita mengenal Allah dan mencintainya lebih daripada kecintaan kita kepada apapun. Itulah sebabnya mencintai Allah Subhanahu wa taala disifati oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala sebagai ruhul iman, ruhnya iman, wa haqiqatut tauhid, hakikatnya tauhid, wa ainut ta'abbud, dan inti penghambaan diri kepada Allah, wa asasut taqarrub, dan landasan utama mendekatkan diri kita kepadanya. Berarti iman kita percuma, mati kalau tidak ada ruhnya. Tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya katakan tadi, Al-Qur'an kandungan utamanya adalah menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, juga dinukil oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, wal Qur'anu fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Di dalam Al-Qur'an penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak dibandingkan penjelasan tentang nikmatnya makanan, minuman dan pernikahan di surga. Ya, ini antum kalau kita semua membaca ayat-ayat tentang kenikmatan surga, itu kan motivasi besar kita untuk di dunia ini bersabar menundukkan hawa nafsu, iya kan? Untuk kita bersabar dalam beramal, kita bersabar menghadapi cobaan-cobaan di jalan Allah karena kita ingat nikmatnya surga, indahnya surga. Ternyata motivasi ini masih kalah dalam menggerakkan hati kita dibandingkan motivasi hati itu mengenal Allah. Karena pastinya tidak ada yang lebih indah dibandingkan
Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Tidak ada yang paling didambakan oleh hati dibandingkan mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang mengenalnya yang merupakan dambaan dan perhiasan hati yang paling utama. Oleh karena itu, inilah bagian yang paling penting yang kurang dalam tauhid kita kalau kita tidak segera mengusahakannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang kemahaindahan nama-namanya, kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Yang ini kita butuhkan untuk menumbuhkan di hati kita semua sifat-sifat utama yang merupakan landasan utama tauhid. Seperti cinta kepada Allah. Ya, cinta kepada Allah tentu akan tumbuh dengan kalau kita mengenal semua sisi-sisi kemahaindahan nama-nama Allah, kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Kalau kita mengenal rahmat Allah, kebaikan-kebaikannya, karunia-karunianya. Sebagaimana takut akan tumbuh dengan kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala maha kuat, maha perkasa, maha tinggi, maha kuasa menimpakan apa saja kalau dia menghendaki. Demikian pula rahmat atau pengharapan akan semakin kuat kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Semua perbendaharaan langit-langit dan di bumi ada di tangannya. Semua kebutuhan kita dialah yang maha kuasa untuk memenuhinya. Ini semua akan tumbuh. Dan semua ini dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada nukilan penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Bagaimana caranya kita menguatkan atau menumbuhkan di hati kita pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah agar benar-benar menguatkan tauhid kita dari dalam, dari sumbernya, dari intinya, yaitu dari hati kita. Beliau berkata di dalam kitab Al-Qaulus Sadid, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, cara untuk menumbuhkan pengetahuan yang agung ini supaya menjadikan tauhid kita benar-benar bersumber dari dalam hati kita. Kata beliau, bistihdari ma'anil asma'il husna wa tahsiliha fil qulubi. Caranya dengan kita menghadirkan makna nama-nama Allah yang maha indah. Ya, artinya kita harus belajar dulu awalnya. Kita harus baca dulu pembahasannya agar kita bisa mengenal penjabaran maknanya. Kita hadirkan makna-makna dari nama-nama Allah yang maha indah ini, kemudian kita masukkan ke dalam hati kita. Ini namanya perenungan, tadabbur. Ya, dan inilah tadabbur yang paling utama dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena ini tadabbur tentang inti tauhid yang sesungguhnya. Hatta tata'atharul qulubu bi athariha wa muqtadayatiha, sehingga hati kita akan merasakan dampaknya. Dampak positif dari kandungan nama Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tersebut, yang kita renungkan tersebut. Wa tamtali'u bi ajallil ma'arifi, kemudian hati kita akan dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan yang paling agung. Inilah ilmu yang paling mulia dalam Islam secara mutlak. Kalau ilmu agama saja secara umum, sewaktu kita renungkan akan menumbuhkan iman di hati kita, membersihkan kotoran penyakit hati kita. Apalagi ketika hati kita dipenuhi dengan ajallul ma'arif, ilmu yang paling agung di dalam Islam secara mutlak, yaitu ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Beliau berikan contoh di sini. Famathalan, contoh. Asmaul azamati wal kibriyai wal majdi wal jalali wal haibati. Nama-nama Allah yang menunjukkan keagungannya. Al-Azim, Allah Maha Agung.
Berarti Allah Maha Agung dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, semua perbuatan-perbuatannya. Yang menunjukkan kibriya, maha besar Allah. Al-Majd, maha mulia Allah. Al-Jalal, maha agung. Ini akan memenuhi hati kita dengan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah. Yakni orang yang normal hatinya pasti seperti ini. Karena hati itu, kita sudah pernah sebutkan, antum juga pernah dengar, ya, diperumpamakan oleh para ulama seperti apa? Wi'a, penampung, mangkok untuk menampung. Al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati manusia itu adalah mangkok untuk menampung. Maka sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya, menampung kebaikan. Maka ketika hati kita dipenuhi dengan merenungkan keagungan Allah, merenungkan kemahabesarannya, maka pasti hati kita akan selalu mengagungkan, memuliakan Allah. Wa asma'ul jamali wal birri wal ihsani wal rahmati wal judi tamla'ul qalba mahabbatan lillahi wa syauqan lahu wa hamdan lahu wa syukran. Nama-nama Allah yang menyebutkan tentang kemahaindahannya. Al-Jamil, innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan. Nama-nama Al-Bir yang menunjukkan Allah maha baik, selalu berbuat baik. Rahmat, Allah itu maha dermawan. Ini akan memenuhi hati kita dengan apa? Kecintaan, selalu rindu untuk dekat dengannya, selalu memujinya, selalu mensyukuri nikmatnya. Ya, ini sekarang kita mengingat teman kita saja yang selalu menolong kita, kita ingin ketemu dengan dia. Kita bertemu dengannya senang dan gembira, padahal dia menolong kita berapa kali. Allah tidak pernah terputus nikmatnya, tidak pernah terputus kebaikan-kebaikannya. Kalau kita ingat ini semua, bagaimana hati kita tidak dipenuhi dengan cinta kepada Allah, selalu memujinya, selalu mensyukuri nikmatnya, dan malu ketika berbuat maksiat karena kebaikannya tidak pernah putus. Akhirnya hati kita dipenuhi dengan ini, kata beliau. Wa asma'ul izzi wal hikmati wal ilmi wal qudrati tamla'ul qalba khudu'an lillahi wa khusyu'an wa inkisaran baina yadayhi. Ya. Kemudian nama-nama Allah yang menunjukkan makna al-izz, keperkasaannya, hikmahnya, ilmunya, kemahakuasaannya atas segala sesuatu. Ini akan memenuhi hati kita dengan ketundukan, khusyuk, selalu inkisar, merasa kurang di hadapannya. Ya, karena kita mengetahui kelemahan diri kita. Ternyata yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kaya, yang maha kuasa untuk memenuhi hajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan selalu merendahkan diri, menunjukkan rasa butuh di hadapannya. Ini antum tahu, ini semua adalah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Perenungan terhadap nama-nama ini benar-benar mewujudkan tauhid yang sesungguhnya. Wa asma'ul ilmi wal khibrati wal ihatati wal muraqabati wal musyahadati tamla'ul qalba muraqabatallahi muraqabatan lillahi fil harakati was sakanati. Kemudian nama-nama Allah yang mengandung makna ilmu, pengetahuannya yang sempurna, al-khibrah. Allah maha mengetahui segala sesuatu dengan rinci. Dia maha mengawasi, mempersaksikan. Ini akan memenuhi hati kita dengan muraqabah, selalu merasakan pengawasan Allah dalam setiap perbuatan kita. Ya, jadi ini akan menumbuhkan di hati kita rasa muraqabah, merasakan pengawasan Allah, yang ini merupakan tingkatan ihsan, tingkatan tertinggi dalam agama kita, tingkatan di atas iman. Subhanallah, nama-nama seperti ini. Makanya beliau sebutkan, ya saya ringkas, di bagian akhir setelah menjelaskan contoh ini, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, fahadhil ma'arifu allati tahsulu lil qulubi bisababi ma'rifatil abdi bi asma'ihi wa sifatihi wa ta'abbudihi biha lillahi la yuhassilul abdu fid dunya ajalla wala afdhala wala akmala minha.
Maka pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang didapatkan, yang merasuk atau masuk ke dalam hati seorang hamba disebabkan dia disebabkan hamba ini mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan kemudian dia praktekkan dalam ibadah. Kata beliau, tidaklah seorang hamba mendapatkan karunia di dunia yang lebih agung, lebih utama, dan lebih sempurna dibandingkan ilmu ini. Tidak ada nikmat karunia yang lebih besar dibandingkan ilmu ini. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha mulia. Wahiyya afdalul ataya minallahi li abdihi. Dan inilah sebesar-besar karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Wahiyya ruhut tauhidi wa rauhuhu. Inilah ruh dan jiwanya tauhid. Wa man infataha lahu hadzal babu infataha lahu babut tauhidil khalisi wal imanil kamil. Perhatikan ini kesimpulannya, kata beliau, maka barang siapa yang telah terbuka baginya pintu ini, berarti telah terbuka baginya pintu tauhid yang murni dan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita perhatikan di mana kekurangan besar di tauhid kita. Dari arah ini, ya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah perkara yang tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan apapun dalam memudahkan kita mendapatkan segala kebaikan. Ya, oleh karena itu kita ingat makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an di surat Fatir, ayat yang terkenal tentang keutamaan ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ay al-ulama'ul arifuna bihi, yaitu ulama, orang yang mengenal dan berilmu tentang Allah. Ini yang bisa takut kepada Allah dengan sesungguhnya. Karena tidak mungkin akan takut kepada Allah orang yang tidak mengenal kebesaran Allah, keagungannya dengan rinci. Ya, maka ini berhubungan dengan pengetahuan seorang hamba tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semakin besar, itu akan semakin menguatkan rasa takutnya, semakin menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau di sini, barang siapa yang telah terbuka di hadapannya pintu ini, berarti telah terbuka di hadapannya pintu tauhid yang murni dan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, semua yang kita butuhkan dalam perbaikan iman kita, dalam menyempurnakan ibadah kita, baik itu ikhlas, khusyuk, kemudian tawakal yang sempurna, ridho kepada Allah, dan semua yang lainnya, pintunya adalah dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sekarang saja masalah ikhlas. Bagaimana kita akan bisa mengikhlaskan niat kita kalau kecintaan kepada dunia masih dominan? Ya, kan ikhlas itu sesuai dengan apa yang ditujukan oleh hati kita, dan hati itu akan terarah kepada sesuatu yang dominan di dalamnya. Iya kan? Kalau seseorang itu dominan di hatinya kecintaan kepada dunia misalnya, maka tidak akan mungkin dia mencapai ikhlas. Dan yang bisa mengalahkan kecintaan kepada dunia tidak lain hanyalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ketahui bersama, penghuni surga, ya, kenikmatan tertinggi yang paling besar yang mereka rasakan, yang kita tahu bersama ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal antum ketahui kenikmatan surga itu kenikmatan yang hakiki. Tapi ketika mereka bertemu Allah, apa kata Rasulullah SAW? Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Penghuni surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai daripada ketika mereka telah bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya, ya,
Di dunia ini kenikmatan tertinggi adalah kenikmatan mengenal Allah, kenikmatan beriman dengan benar, kenikmatan merasakan lezatnya ibadah, merasakan manisnya iman. Yang ini berkaitan erat dengan kenikmatan tertinggi di akhirat, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan di dalam doa beliau di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, sewaktu beliau berdoa kepada Allah, wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqaika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu, kenikmatan tertinggi di surga, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Ini kenikmatan tertinggi di dunia, kata Imam Ibnu Qayyim. Digandengkan dua hal ini karena berhubungan, tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mengikuti dan mendapatkan petunjuk-Mu. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah hakikat tauhid yang sesungguhnya, ya. Inilah perkara yang harus segera kita pelajari, dan ingat, kurangnya kita dalam mengupayakan hal ini juga akan menjadi sebab yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid kita, dan bahkan menjadi sebab banyaknya keburukan-keburukan yang menjadi sebab tentu seorang hamba akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat nanti. Tapi barakallahu fikum, sudah adzan mungkin ya. Kita kemanakan adzan dulu. Silakan. Allahu Akbar, Allah